Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, kita kembali lagi ya di mata kuliah pembelajaran sains di SD. Nah, kali ini kita akan membahas topik pembelajaran IPA dan jenis berpikir. Oke. Nah, apa sih hal-hal yang akan kita diskusikan? Yang pertama, nanti kita akan mempelajari kedudukan setiap jenis berpikir. Kemudian, kita akan bahas juga mengenai jenis berpikir menurut taksonomi Bloom ya, mulai dari remember sampai create. Lalu, kita juga akan membahas tentang berpikir kritis dan disposisi kritis. Kemudian tentang berpikir kreatif dan keterampilan atau disposisinya. Dan terakhir, nanti kita diskusikan juga tentang bagaimana cara membelajarkan beragam jenis-jenis berpikir tersebut ya kepada siswa sekolah dasar. Sudah siap? Ayo kita mulai. Oke, yang pertama, kenapa berpikir itu penting? Tentu keterampilan berpikir atau proses berpikir itu adalah salah satu tujuan penting ya dalam dunia pendidikan. Nah, barangkali teman-teman pernah mendengar istilah HOTS, Higher Order Thinking Skills. Mudah-mudahan sudah pernah ya. Lalu ada juga LOTS, Lower Order Thinking Skills ya, LOTS. Kebalikannya dari HOTS. Nah, yang sekarang sedang digembor-gemborkan ya oleh kurikulum kita adalah untuk mengembangkan HOTS di siswa ya, termasuk di siswa sekolah dasar. Nah, namun sebenarnya istilah LOTS dan HOTS itu memang ada, tapi sering memunculkan perdebatan ya, gitu. Karena sebetulnya tidak ada berpikir tingkat tinggi atau tingkat rendah gitu ya, dan tidak berarti juga bahwa keterampilan berpikir tingkat rendah itu tidak sepenting keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu. Keduanya sama-sama penting ya, dan bisa jadi keduanya terjadi secara simultan atau bersamaan. Nah, pada intinya baik itu HOTS maupun LOTS itu adalah jenis berpikir aja, dan mereka itu prosesnya berbeda gitu ya. Jadi hanya prosesnya saja yang berbeda. Nah, di sini ada statement ya, menghafal itu tidak berarti lebih rendah atau lebih mudah dari menganalisis. Itu tergantung hafalannya apa. Tergantung yang dianalisis apa. Bisa jadi kalau kita diminta untuk menghafal 200 nama tanaman misalkan ya, itu akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan menganalisis sebuah grafik yang sederhana gitu ya. Jadi lower order thinking skills, higher order thinking skills itu hanya berbeda dari proses berpikirnya saja. Keduanya tetap penting gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada poin penting juga bahwa berpikir itu sebetulnya adalah gabungan antara aspek kognitif dan aspek afektif. Yang menjembataninya adalah disposisi gitu ya. Karena untuk berpikir kita juga kan perlu motivasi ya, perlu keinginan, perlu rasa ingin tahu gitu ya, perlu semangat dan lain sebagainya. Nah, itu aspek afektifnya yang nanti akan menginisiasi aspek kognitifnya. Gitu. Kita next lagi. Nah, yang pertama, sesuai tadi yang disampaikan di awal ya, kita akan berdiskusi juga tentang taksonomi berpikir menurut Bloom atau yang sering dikenal sebagai taksonomi Bloom. Nah, di sini seperti kalian perhatikan itu ada dua piramida ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri piramida yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom tahun 1956. Kalian sudah lahir belum? Tentu belum ya, Ibu juga belum ada nih tahun 1956. Nah, kemudian diperbaiki ya di tahun 2001 oleh muridnya Bloom ya, Anderson, di
Piramidanya seperti ini. Coba diperhatikan, kira-kira perbedaannya apa ya? Coba dijawab. Oke, gimana? Sudah ketemu perbedaannya? Nah, coba kita perhatikan ya, dari kalimatnya itu, dari kata-kata yang digunakannya itu juga berbeda ya. Di taksonomi Bloom tahun 1956 itu menggunakan kata benda. Knowledge itu pengetahuan, comprehension itu pemahaman, application itu aplikasi atau penerapan, lanjut ada analisis, ada sintesis, dan ada evaluasi. Itu ya. Nah, di tahun 2001 kata-kata tersebut berubah menjadi kata kerja atau dalam bahasa Inggris verb ya, kata kerja. Nah, mungkin belajar ya dengan Miss Nadia. Jadi from noun to verb form berubah menjadi kata kerja. Dari knowledge menjadi remember atau dari pengetahuan menjadi mengingat. Dari comprehension menjadi understand. Dari pemahaman menjadi memahami. Kemudian ada mengaplikasikan atau menerapkan ya, apply. Lalu ada analyze, menganalisis, evaluate, mengevaluasi, lalu ada create, mencipta. Nah, jadi berubah ya kata-katanya. Nah, ini dilandaskan pada pemahaman bahwa belajar itu proses aktif ya. Jadi bukan kegiatan yang sifatnya pasif atau hanya menerima saja. Tapi belajar itu adalah kata kerja gitu ya, sehingga dalam taksonomi Bloom, revisi juga menggunakan kata kerja, bukan kata benda lagi. Itu karena siswa yang aktif mengingat, memahami, menerapkan, dan seterusnya. Oke, berikutnya perbedaan yang kedua adalah pada susunan C5 dan C6. Ini ya, tingkat 5 dan tingkat 6 itu ditukar ya. Asalnya sintesis dulu, baru evaluation. Kemudian ditukar, setelah analyze, evaluate dulu, baru setelah itu create. Nah, ini didasari pada sebelum kita bisa mengkreasikan atau membuat sesuatu, ya kita harus mengevaluasi dulu ya, apa yang sudah ada itu kurangnya apa gitu ya, baru nanti kita bisa modifikasi atau mengkreasikan sesuatu yang baru berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Nah, di sebelah kiri sini nih, ini ada lots dan hots ya. Ada apa namanya? Rentang lower order thinking skills, semakin ke bawah itu lower order thinking skills, semakin ke atas itu semakin tinggi ya keterampilan berpikirnya. Nah, perlu kita ingat tadi ya, sebelum kita bisa melakukan HOTS, sebelum kita bisa menganalisis, ya kita harus punya dulu pengetahuan-pengetahuan awalnya gitu ya. Pada saat kita menganalisis sebetulnya kita menggunakan memori atau ingatan kita. Kalau ingatan kita atau pengetahuan kita terbatas, tentu akan sulit ketika kita diminta untuk melakukan analisis. Tapi kalau pengetahuan kita banyak mengingat hal-hal atau konsep-konsep IPA misalkan ya, kita banyak memahami konsep-konsep IPA, tentu ketika kita diminta untuk menganalisis suatu fenomena yang terjadi ya, itu akan lebih mudah gitu ya, fenomena alam yang terjadi akan lebih mudah kita analisis itu. Jadi HOTS tidak bisa berkembang kalau LOTS-nya belum oke. Gitu ya. Kita next lagi. Nah, oke. Ini ya, taksonomi belum revisi, tadi sudah dijelaskan. Mulai dari menghafal atau mengingat, itu C1 ya, karena C itu untuk kognitif ya, jadi C1 sampai C6. Ini ada terjemahannya, kemudian ada penjelasannya, silahkan nanti boleh dibaca satu persatu ya. Intinya semua kemampuan kognitif ini sama pentingnya gitu ya, yang berbeda hanya prosesnya saja yang terjadi di otak gitu. Dan setiap dari tingkatan
taksonomi Bloom ini mulai dari menghafal sampai dengan mencipta itu punya kata kerja operasionalnya yang biasa kita gunakan pada saat kita membuat tujuan pembelajaran dan kita tuliskan itu ya di modul ajar. Nah, kata kerja operasionalnya itu ada banyak. Misal kalau kita mau menguji ya apakah siswa sudah mampu menghafal atau belum, kita bisa menggunakan kata sebutkan, misalkan gitu ya, di soalnya. Jika kita ingin mengecek apakah siswa sudah memahami sebuah konsep IPA, kita bisa menggunakan kata kerja operasional lainnya yang berbeda dengan kata kerja operasional menghafal gitu ya. Contohnya seperti jelaskan, deskripsikan gitu ya. Itu kata kerja operasional untuk C2 dan seterusnya. Nah, itu bisa kita cek ya di Google. Silahkan Anda coba cari ya kata kerja operasional untuk taksonomi Bloom revisi. Nah, baik, coba kita cek lagi ya ke slide berikutnya. Nah, yang pertama itu tadi C1, tingkat yang pertama adalah remember atau mengingat. Nah, mengingat ini itu ada anaknya lagi gitu ya, dibagi menjadi dua. Ada recognizing atau mengidentifikasi dan recalling atau mengingat kembali. Recognizing atau mengidentifikasi itu maksudnya adalah menemukan pengetahuan di memori yang konsisten dengan materi yang disajikan. Sementara recalling atau mengingat kembali artinya kita mengambil pengetahuan relevan dari memori jangka panjang. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya C2 itu ada understand ya. Nah, understand ini dibagi menjadi 7 komponen lagi atau subindikator. Artinya mulai dari menafsirkan atau interpreting, kemudian ada exemplifying, ada classifying, summarizing, inferring, comparing, dan explaining. Nah, interpreting yang pertama ya, ini menafsirkan istilah sederhananya ya, atau mengubah dari satu bentuk representasi ke bentuk lain. Misal, menafsirkan tabel ya, kemudian menafsirkan gambar, misalkan nanti diminta untuk jelaskan data yang ada pada tabel di atas misalkan. Nah, itu menginterpretasi atau menafsirkan. Lalu ada exemplifying, memberi contoh ya. Nah, menemukan contoh spesifik dari konsep atau prinsip. Lalu ada classifying atau mengklasifikasikan atau mengkategorikan. Nah, ini contohnya ya, menentukan sesuatu termasuk kategori apa. Misalkan mana yang termasuk herbivora, mana yang termasuk omnivora, gitu ya, dan seterusnya. Nah, tentu sebelum bisa mengklasifikasi, kan anak harus tahu dulu ya, ingat dulu ciri-ciri herbivora dan omnivora itu apa gitu, atau artinya herbivore sama omnivore itu apa sih gitu ya, sebelum mereka bisa mengklasifikasikan. Berikutnya ada summarizing atau meringkas. Ini merangkum ya, menemukan ide pokok dari suatu kalimat, misalkan itu ya. Itu summarizing. Lalu ada inferring, ini menyimpulkan. Nah, ini menarik kesimpulan logis dari informasi yang disajikan. Contohnya, disajikan hasil pengukuran gitu ya, pengukuran suhu. Nah, kemudian kita minta siswa untuk menyimpulkan apakah suhunya meningkat, menurun dalam rentang waktu tertentu gitu. Nah, itu sudah termasuk ke dalam inferring. Lalu ada comparing, membandingkan ya. Nah, compare itu berarti kan membandingkan dua hal gitu ya, atau dua ide atau dua situasi. Nah, apakah ada persamaannya atau tidak. Lalu terakhir ada explaining atau menjelaskan. Nah, ini membangun model sebab akibat suatu sistem atau kejadian. Misalkan siswa kita minta untuk menjelaskan proses fotosintesis. Nah, itu masuk ke dalam explaining. Oke, kita next lagi. Berikutnya di C3 itu ada apply atau menerapkan atau mengaplikasikan. Ini ada 2 subindikatornya.
Ada execute dan implement. Executing itu menerapkan prosedur pada tugas yang familiar, artinya dia sudah tahu ya tugas tersebut. Kemudian yang kedua ada implementing, yaitu menerapkan prosedur pada tugas yang tidak familiar. Nah, berikutnya ini C4 ya, analyze atau menganalisis. Ini ada 3 subindikatornya, ada differentiating, yaitu mencari perbedaan dari hal-hal yang penting dan tidak penting atau hal yang relevan dengan yang tidak relevan. Lalu ada organizing. Nah, ini menentukan bagaimana elemen cocok atau berfungsi dalam sebuah struktur. Misalkan menentukan organ-organ dalam tubuh manusia ya dan fungsinya apa. Lalu ada attributing, mendekonstruksi, artinya menentukan sudut pandang, bias, nilai, atau maksud yang mendasari sebuah materi. Oke, kita next lagi. Berikutnya C5 ada evaluate. Nah, evaluate ini terdiri dari 2 sub-indikator yaitu checking dan critiquing ya. Checking itu maksudnya memeriksa inkonsistensi atau kekeliruan. Lalu bisa juga menilai apakah prosedur efektif atau apakah prosedur itu efektif atau tidak gitu ya. Contohnya mengecek kesalahan pada prosedur percobaan atau praktikum sederhana misalkan ya. Lalu berikutnya ada mengkritisi atau menilai. Nah, ini membandingkan ya satu hal dengan sebuah kriteria gitu. Ini memberikan nilai ya, lebih ke memberikan nilai. Oke, kita next lagi terakhir ada C6. Nah, ini yang paling tinggi ya, yaitu create. Nah, create ini juga ada subindikatornya ada 3. Ada generating, planning, producing. Generating itu mengusulkan alternatif berdasarkan kriteria. Misalkan dalam pembelajaran IPA menghasilkan hipotesis gitu ya. Lalu planning ini merencanakan. Contohnya dalam pembelajaran IPA yang merencanakan prosedur praktikum sederhana, misal ya. Terakhir ada producing, menciptakan produk tertentu sesuai tujuan. Misalkan dalam PJBL, nah kita minta siswa menciptakan produk kincir angin, misalkan ya, prototipe kincir angin gitu. Oke. Nah, itu baru satu dimensi ya dari taksonomi Bloom revisi. Itu masuknya ke dimensi proses kognitif. Nah, sebetulnya ada lagi satu dimensi lain yaitu knowledge dimension atau dimensi pengetahuannya. Nah, menurut Bloom, pengetahuan itu dibagi menjadi 4 jenis ya. Ada pengetahuan faktual berkaitan dengan fakta-fakta, lalu pengetahuan konseptual ya, atau berkaitan dengan konsep ya. Lalu ada pengetahuan prosedural tentang bagaimana tahap-tahapan melakukan sesuatu, dan terakhir ada pengetahuan metakognitif, metakognisi ya. Nah, ini jauh lebih kompleks lagi. Jadi pengetahuan tentang kognisi secara umum ya, tentang bagaimana cara kita berpikir atau berstrategi gitu ya. Nah, jadi ada 2 dimensi dalam taksonomi Bloom itu, ada dimensi proses C1 sampai C6, lalu ada dimensi pengetahuan. Nah, kita bisa padu padankan. Misalkan kita mau minta siswa mengingat remember. Mengingat apa? Mengingat fakta-fakta kah gitu ya, mengingat konsep atau mengingat prosedur dan seterusnya. Gitu ya. Kita next lagi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang taksonomi Bloom. Berikutnya ada keterampilan berpikir tingkat tinggi juga ya, yang sifatnya kompleks ya, yaitu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini juga salah satu keterampilan abad 21 ya, critical thinking. Nah, ada beberapa ahli ya yang mendefinisikan berpikir kritis ini. Ada 2 ya, diantaranya ada Ennis, lalu ada Fasion. Menurut Ennis, berpikir kritis ini merupakan berpikir reflektif yang fokus untuk menentukan apakah sesuatu dapat dipercaya atau tidak. Nah, sementara menurut Fasion, berpikir kritis ini merupakan penilaian yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi berdasarkan bukti, konsep, metodologi, kriteria, dan konteks.
Jadi intinya berpikir kritis itu adalah menentukan apakah informasi layak diterima atau ditolak berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan metodologi atau cara informasi itu didapatkan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tentu berpikir kritis ini ya penting ya untuk dikembangkan mulai dari anak-anak di sekolah dasar, bahkan sebelum anak-anak masuk SD juga ya, supaya mereka tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Oke. Nah, sama seperti tadi ya, ada indikator hasil belajar kognitif menurut taksonomi Bloom, berpikir kritis juga ada indikator-indikatornya. Menurut Ennis ada indikatornya. Kemudian di sini salah satunya indikator berpikir kritis menurut Fasion. Nah, ada 6. Yang pertama ada interpretasi, lalu ada analisis, ada evaluasi, inferensi, penjelasan, dan pengaturan diri. Nah, yang pertama interpretasi. Interpretasi itu apa sih? Memahami dan menyatakan makna suatu informasi. Nah, sama sih seperti tadi yang dijelaskan pada saat Ibu menjelaskan tentang taksonomi Bloom ya. Jadi diberikan suatu teks atau diberikan tabel, diberikan sebuah gambar, lalu kita bisa menangkap maknanya atau tidak gitu ya dari informasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua analisis. Nah, analisis menurut Fasion itu adalah mengidentifikasi kesesuaian pernyataan dari informasi yang didapatkan ya. Apakah sesuai atau tidak. Lalu ada evaluasi, menilai kredibilitas dan kekuatan logika dari informasi yang kita dapatkan. Tuh, ini logis tidak informasinya gitu ya, kredibel tidak gitu ya, dari sumber yang terpercaya atau tidak. Gitu. Lalu ada inferensi, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti. Yang kelima, penjelasan, menyampaikan hasil penalaran dengan jelas. Jadi selain kita menerima informasi, berpikir kritis juga subindikatornya termasuk ya mampu menjelaskan kembali gitu ya hasil penalaran kita. Yang terakhir adalah pengaturan diri. Yang dimaksud dengan pengaturan diri ini adalah memantau dan merefleksi proses berpikir. Ya, jadi metakognisi nih sebetulnya nomor 6 ini. Lalu bagaimana tentang disposisi kritis? Jadi disposisi itu kecenderungan seseorang ya untuk berpikir kritis ya kalau disposisi kritis. Nah, yang pertama, bagaimana pendekatannya dalam kehidupan? Biasanya orang-orang yang punya kecenderungan atau keinginan untuk berpikir kritis itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu selalu berusaha untuk berpengetahuan, artinya dia selalu kepo ya tentang pengetahuan-pengetahuan baru. Yang ketiga, percaya diri dengan kemampuan bernalarnya. Dia merasa dia mampu berpikir gitu ya, bernalar dengan baik. Lalu memiliki pemikiran terbuka. Dan terakhir, jujur menghadapi bias dan prasangka. Jadi dia ngeh gitu ya bahwa kita tuh punya subjektivitas kadang-kadang gitu ya, yang mempengaruhi bagaimana cara kita menanggapi suatu informasi. Lalu bagaimana ketika dihadapkan dengan suatu masalah? Nah, orang yang berpikir kritis itu biasanya jelas dalam mengajukan pertanyaan, lalu teratur dan tekun dalam bekerja, masuk akal dalam memilih kriteria, dan fokus mempertahankan konteks masalah gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kira-kira kalian seperti ini tidak? Berikutnya ini proses berpikir kritis. Yang pertama itu informasi masuk ya, atau kita menerima informasi. Nah, di tahap ini kita mencoba memahami informasi yang diterima tersebut. Kemudian kita coba menilai kebenaran istilah-istilah yang digunakan dalam informasi tersebut dan apakah cara berpikirnya masuk akal atau logis gitu ya. Berikutnya tidak langsung menerima begitu saja. Nah, masuk ke tahap kedua, yaitu pemrosesan informasi. Nah, di sini kita mulai analisis nih dengan lebih rinci lagi. Bagaimana argumennya, ya apakah argumennya kuat atau tidak. Misal kita dapat video gitu ya, pejabat menyampaikan begini begitu gitu ya tentang kondisi di Indonesia misal gitu ya. Nah, apakah argumennya disertai dengan data, hasil penelitian atau tidak gitu ya, atau hanya dari perasaan Bapak pejabatnya aja misal gitu, tapi tidak ada data-data pendukungnya.
Lalu kita juga nilai logika dan konsistensinya, apakah dia bicaranya berubah-ubah gitu ya. Lalu apakah yang dia sampaikan masuk akal atau tidak, masuk logika atau tidak gitu ya. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi maksud tersembunyi dari informasi yang kita dapatkan. Setelah itu, tahap terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, kita putuskan apakah kita menerima atau menolak informasi tersebut. Kemudian kita menyampaikan dengan bijak apakah kita setuju atau tidak ya dengan pendapat tersebut, lalu menghargai pihak yang berseberangan. Tentu karena kepala kita berbeda-beda ya, cara berpikir kita juga berbeda, sudut pandang kita juga berbeda, jadi pasti selalu ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda pula. Nah, tetap meskipun kita berpikir kritis, tapi tidak bisa memaksakan ya, kita tetap harus menghargai pendapat orang lain ya yang berbeda dengan kita. Nah, sampai sini ya tentang proses berpikir kritis. Oke, kita next lagi lanjut. Berikutnya ada keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking. Menurut kalian kira-kira creative thinking itu apa? Coba dijawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, berpikir kreatif itu sederhananya adalah kemampuan untuk menghasilkan ide. Ide yang seperti apa? Ide yang baru atau orisinil ya. Ide yang berguna artinya ide tersebut bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Lalu ide yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, kalau memenuhi 3 kriteria ini, ya itu berarti bisa kita bilang idenya kreatif gitu ya. Jadi harus baru, berguna, dan berbeda. Nah, di sini coba kita lihat ya, ada contoh-contoh produk yang dihasilkan dari ide-ide orang-orang yang kreatif ya. Contohnya di sini ada bantal ya, yang ada bolongannya tuh untuk tempat tangan masuk ke situ ya, biar tangannya tidak tertindih gitu ya oleh bantal. Berikutnya di sini ada colokan listrik ya, yang portable ya di sini gitu. Jadi kita tidak usah membawa terminal atau colokan listrik lagi gitu. Tinggal dibuka aja ininya, dipanjangin, ada kabel di dalamnya. Ya, nah ini juga kan sesuatu yang aneh ya, kalau ibu sendiri sih belum pernah lihat ada ya di sekitar kita. Kemudian ini apa ya? Ini tidak bisa di-play ternyata ya kalau ibu presentasi sambil merekam. Nah, ini sebetulnya adalah teknologi untuk menyetrika dengan cepat ya. Jadi cukup kita masukkan saja baju-bajunya yang sudah digantung, nanti dia akan menyetrika secara otomatis ketika dikeluarkan tuh sudah rapi. Nah, ini juga kan jadi nggak capek, nggak pegel punggung gitu ya untuk menyetrika banyak baju. Nah, ini produk-produk aneh ya yang baru, berguna, dan berbeda gitu ya dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini bisa kita bilang bahwa produk-produk ini dihasilkan dari ide kreatif. Dan pasti masih banyak lagi produk-produk dari ide kreatif lainnya ya. Apalagi dari Jepang, di Cina itu aneh-aneh produknya itu. Bisa kita coba cari lagi nanti ya contoh-contohnya. Nah, sama seperti berpikir kritis, berpikir kreatif juga punya indikator atau hal-hal yang mengindikasikan ya seseorang sudah memiliki keterampilan berpikir kreatif atau belum. Nah, ahlinya ini Torrance kalau berpikir kreatif. Ada 6 sebetulnya ya, namun di sini dijelaskan 4 diantaranya. Yang pertama adalah kepekaan terhadap masalah, lalu kelancaran atau fluensi. Nah, lancar apa? Lancar mikirnya gitu ya, suka banyak idenya gitu. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, ini artinya menghasilkan ide yang beragam dan bervariasi. Jadi, kalau dikasih masalah yang berbeda-beda, dia tuh fleksibel, tetap aja kepikiran idenya gitu ya. Ada aja idenya gitu. Nah, itu fleksibel berarti dia berpikirnya. Untuk situasi yang berbeda pun dia selalu ada ide. Yang keempat ada orisinalitas. Nah, ini berarti kebaruan ya. Jadi ide-ide yang dihasilkan itu benar-benar baru atau berbeda ya dari yang sudah ada. Atau modifikasi lah dari yang sudah ada. Yang kelima itu sebetulnya ada elaborasi. Jadi
memperluas ya idenya, bisa menjelaskan idenya dengan baik. Lalu ada redefinisi, itu indikator yang keenam. Lalu seperti apa sih ciri-cirinya orang yang kreatif itu? Nah, ini menurut Lukas, ada 5 karakteristiknya. Yang pertama, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi ya, suka bertanya, suka explore, lalu mempertanyakan asumsi yang ada. Yang kedua, pantang menyerah atau persisten. Ketika diberi suatu kesulitan, dia tidak gampang menyerah ya, dia tetap banyak idenya gitu ya. Bahkan berani mengambil risiko yang berbeda. Yang ketiga, dia itu imajinatif. Jadi imajinasinya tinggi gitu ya, mampu berpikir dengan berbagai kemungkinan dari berbagai sudut pandang. Lalu bisa juga mengaitkan satu hal dengan hal yang lainnya gitu. Makanya idenya tuh suka aneh atau beda dari orang lain karena dia mampu mengaitkan satu hal dengan hal yang lainnya menjadi sesuatu yang baru. Yang keempat, mampu berkolaborasi ya. Jadi orang kreatif itu tidak hanya pinter sendiri ya, tapi dia juga bisa berbagi dengan orang lain dan mampu bekerja sama dengan baik. Yang terakhir adalah berperilaku terkontrol. Jadi, dia mengembangkan keterampilannya terus-menerus, lalu sering melakukan refleksi diri secara kritis. Gitu ya. Itu ciri dari disposisi kreatif. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membelajarkan beragam jenis berpikir? Nah, tadi kita cuma membahas 3 aja ya, sebetulnya ada masih banyak lagi jenis-jenis berpikir yang lain. Nah, tentu kalau kita bandingkan dari tadi hasil belajar menurut taksonomi Bloom ya, ranah kognitif, dengan berpikir kritis, dengan berpikir kreatif, itu tentu berbeda ya, dari indikatornya juga berbeda. Meskipun mungkin beberapa indikator itu ada kemiripannya. Nah, sehingga ketika kita ingin mengajarkan jenis berpikir A, itu cara ngajarinnya juga berbeda dengan ketika kita ingin mengembangkan jenis berpikir B ya di siswa kita. Nah, terus kalau berpikir itu yang mau berpikir tentang apa? Misalkan ya berpikir kritis, berpikir kreatif tentang apa? Itu kita butuh kontennya atau butuh materinya. Kita tidak bisa bilang, ayo anak-anak kita berpikir kreatif gitu. Berpikir kreatif tentang apa gitu ya, harus ditentukan konteksnya atau materinya. Contohnya, ayo anak-anak kita buat produk anti nyamuk yang belum ada misalnya gitu. Oh, berarti materinya atau kontennya atau konteksnya itu tentang bagaimana untuk mengurangi nyamuk gitu ya di sekitar kita itu ya. Berarti kita harus tahu tentang nyamuk, apa yang dia tidak sukai gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Baru nanti bisa berpikir kreatifnya berjalan. Nah, berikutnya nih masalah di Indonesia ya. Biasanya di sekolah itu kita hanya fokus saja pada taksonomi Bloom ya, 6 jenis berpikir. Menurut taksonomi Bloom tadi, mulai dari C1 sampai C6. Ini masih jarang membelajarkan berpikir kritis dan kreatif, padahal keduanya sangat penting di masa kini. Nah, jadi bisa kita siasati dengan menerapkan pembelajaran yang seru ya, yang berbasis proyek, misalkan ya berbasis masalah, terus sering berdiskusi di kelasnya ya, bukan teacher centered, tapi siswanya aktif gitu ya, bertanya jawab satu dengan yang lain. Nah, itu bisa mengembangkan berpikir kritis dan kreatif ya, selain mengembangkan tadi ya C1 sampai C6-nya. Oke. Kita next lagi. Nah, kenapa guru IPA harus memahami jenis berpikir? Ya karena proses berpikir dan materi yang dipelajari di pelajaran IPA itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Contohnya aplikasi dalam IPA apa? Contohnya berpikir kritis nih. Menilai validitas data eksperimen gitu. Ketika anak-anak sudah mengumpulkan data, coba nanti dilihat apakah valid atau tidak gitu ya data-datanya, apakah didapat melalui pengukuran yang baik atau tidak, atau ngarang aja itu datanya gitu ya.
Lalu berpikir kreatif, seperti merancang alat praktikum sederhana atau merancang prosedur percobaan sendiri, gitu ya. Berikutnya, menganalisis menguraikan faktor-faktor fotosintesis, menghafal contohnya mengingat rumus kimia dan tabel periodik. Nah, itu contoh-contoh ya aplikasi dalam IPA. Lalu apa sih manfaatnya untuk siswa? Yang pertama, ketika anak bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, tentu mereka juga akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan dengan lebih mendalam. Setelah lulus sekolah ya mereka lebih siap menghadapi tantangan hidup ya. Jadi diberi tantangan apapun, kalau dianya kreatif dan kritis, itu insya Allah akan mampu mengatasi dengan bijak. Lalu di masa depan, mereka bahkan bisa menjadi ilmuwan dan inovator yang mampu memecahkan masalah-masalah, bukan masalah dia sendiri mungkin ya, bisa juga memecahkan masalah masyarakat secara umum. Nah, tugas kita sebagai guru adalah merancang pembelajaran yang melatih semua jenis berpikir tersebut, bukan hanya menghafal atau memahami saja. Nah, tapi kita bisa fokusnya berbeda-beda ya di minggu ini atau di topik yang ini kita mau fokus mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya dulu, itu juga bisa ya, atau dipadu-padankan saja gitu ya, karena dalam proses pembelajaran itu bisa terjadi secara bersamaan ya, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya gitu ya. Baik, nah ini kesimpulannya. Jadi berpikir tingkat tinggi atau rendah itu sama pentingnya ya. Yang berbeda hanya proses yang terjadi di dalam otak kita saja. Ada banyak berjenis berpikir, di antaranya berpikir menurut taksonomi Bloom mulai dari C1 sampai C6, lalu ada berpikir kritis, ada berpikir kreatif, dan masih banyak lagi jenis berpikir lainnya. Nah, nanti akan lebih banyak dibahas di mata kuliah pembelajaran berpikir ya. Mungkin nanti juga akan belajar tentang berpikir komputasi dan berpikir yang lain-lain lagi. Kemudian setiap jenis berpikir punya karakteristik unik ya, yaitu ada keterampilannya, tadi ya ada indikator-indikatornya, lalu ada disposisinya juga. Berikutnya, cara membelajarkan itu harus disesuaikan dengan keterampilan berpikir yang ingin kita ajarkan. Dia tidak bisa satu cara untuk membelajarkan semua jenis berpikir. Berikutnya, berpikir butuh konten dan konteks. Artinya, ketika kita mau anak-anak kita jadi orang yang mampu berpikir kritis dan berpikir kreatif, yaitu harus terintegrasi dalam pembelajaran. Kita ajarkan melalui pembelajaran materi-materi IPA tertentu gitu ya. Terakhir, guru IPA harus melatih semua jenis berpikir, tidak hanya fokus taksonomi Bloom saja, karena ya pembelajaran IPA sendiri itu sebetulnya banyak peluangnya ya, atau bisa memfasilitasi pengembangan berpikir kritis dan kreatif. Oke, sampai sini dulu materi untuk hari ini. Semoga tidak terlalu banyak ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan. Nanti akan Ibu jawab melalui video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.